Di balik sebuah rumah, suasana hati yang buruk adalah rumah yang berantakan. Semakin menunda untuk berbenah, pekerjaanmu terus bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Kalila Aniza Chandra. Saya siswi dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kampar. Di video ini, saya akan meresensikan sebuah buku karya Tika Kumala yang diterbitkan oleh Ceklik Media pada tahun 2023 yang tebalnya 127 halaman. Buku ini berjudul Biarlah Hati Baperan Sama Masih Berperan. Tujuan saya meresensikan buku ini adalah untuk memberikan informasi, gambaran, serta penilaian objektif. Selain itu, saya ingin kita semua berhenti ngerasa bersalah karena punya hati yang sensitif dan mulai belajar gimana cara mengubah baper itu menjadi peran yang nyata. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih Kalila milih buku ini buat diresensi? Alasannya simpel banget guys. Di tengah dunia yang logis dan nuntut kita untuk jadi keras ini, saya ngerasa kita si pemilik hati sensitif ini perlu didengar. Saya ingin memberitahu kalau baper itu bukanlah dosa, dan buku ini punya jawaban yang pas buat ngebela sisi itu semua. Buku ini ngajakin kita buat belajar tentang efikasi diri guys. Tika Kumala ingin kita berhenti mematikan radar sensitivitas kita. Kita diajak melakukan transformasi mental. Gimana caranya mengubah perasaan yang tadinya cuma bikin kita galau di pojokan jadi energi luar biasa buat ngelakuin sesuatu yang bermanfaat atau berperan. Kita diajarkan kalau nggak perlu jadi pahlawan besar buat berperan. Sekedar jadi pendengar yang baik dan tetap santun pas hati kita lagi perih pun itu udah bentuk peran yang nyata banget teman-teman. Manfaat yang saya rasain setelah baca buku ini tuh benar-benar self-healing banget guys. Saya jadi punya mindset yang baru kalau sebenarnya sensitivitas itu adalah bakat empati yang langka, bukan kutukan. Ditambah lagi, visual bukunya yang estetik parah bikin proses membacanya enggak ngebosenin, malah jadi mood booster tersendiri loh teman-teman. Tapi, secara objektif, aku harus tetap kasih penilaian yang jujur teman-teman. Kelebihan utama pada buku ini ada pada gaya bahasanya yang akrab banget. Berasa lagi deep talk sama sahabat sendiri guys, bukan kayak dengerin guru lagi ceramah tau. Visual dan tata letaknya juga modern banget, Gen Z approve deh pokoknya. Tapi, di sisi lain, kalau kamu tipikal orang yang suka bacaan psikologis klinis yang berat atau penuh data ilmiah, buku ini mungkin bakal kerasa terlalu ringan. Ada juga bagian baper dan baperannya yang sering diulang-ulang. Tapi ya itu tadi, tujuannya biar pesan yang disampaikan benar-benar nempel di kepala kita. Buku ini sangat saya rekomendasikan buat kamu yang punya hati yang amat peka dan amat sensitif. Buku ini juga cocok untuk para Gen Z dan milenial yang lagi capek sama tuntutan dunia yang amat kaku. Atau bahkan buat kalian para konten kreator yang pengen belajar mengolah emosi personal, jadi karya yang nyata. Intinya teman-teman, buku ini buat siapa saja yang butuh ruang aman untuk memvalidasi perasaan mereka tanpa rasa malu. Demikian resensi buku dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami isi buku dan tertarik untuk membacanya. Terima kasih sudah menonton. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.